Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Muhammad Nurul Anwar dari kelas A33 PJJ PAI Universitas Syekh Saber Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan bercerita tentang dua sastrawan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan bin Sabit dan Ka'ab bin Zuhair. Hasan bin Sabit, nama lengkapnya Al-Walid Hasan bin Sabit. Ia dikenal sebagai penyair Rasulullah SAW yang berasal dari Madinah, keturunan suku Kharaj, berawal dari di jalan jahiliyah. Setelah itu, semasa hidupnya ia gunakan membela identitas Islam, sebuah ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Salah satu syair populernya adalah terkait pemberian gelar Sayyidina kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, Mustaqimu ajibtu liman akalu wa fahmun yara hadal jamala wala tikumu, yang artinya berdiriku menghormati manusia mulia ini bagiku wajib, sedangkan meninggalkan kewajiban jelas bukan sikap yang baik. Saya heran kepada orang yang memiliki akal sehat dan pemahaman, tetapi pada saat melihat manusia seindah Rasulullah, mereka tidak mau berdiri menghormatinya. Sejak Hasan membacakan syair di atas, para sahabat selalu menghormati Rasulullah dan beliau tidak melarang. Oleh karena itu, sebagian besar orang Islam ketika membaca sholawat membubuhkan kata Sayyidina di depan Rasulullah SAW. Semangat Hasan bin Sabit memperjuangkan Islam dengan syairnya disambut baik sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Bahkan diakui bila mana syair-syair Hasan mampu melumpuhkan tindakan radikal kaum Quraisy terhadap Islam. Demikianlah sastrawan Hasan bin Sabit yang terkenal di zaman Rasulullah SAW. Beliau berjihad menciptakan syair untuk melawan orang-orang fakir, orang-orang kafir. Ibrah intelektual di sini lebih dipahami sebagai upaya implementatif dalam mendeklarasikan nilai intrinsik dari kebenaran. Kemudian Ka'ab bin Zuhair adalah seorang jurnalis yang menyebarkan berita tentang kebenaran risalah Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam di Taif, ia terkenal akan keahliannya menyampaikan berita melalui syair. Bahkan seringkali menghina Rasulullah SAW. Setelah memeluk Islam dengan sepenuh hati, keahlian menciptakan sastra dikerahkan oleh Ka'ab untuk dakwah. Di antaranya qasidah yang ia lantunkan kala itu berikut bunyinya. Bahagia yang terang, sekarang kalbuku dalam kerugian. Diperbudak dunia, terbelenggu kerugian. Tidak tertebuskan. Apalah bahagia di ujung siang tatkala mereka meninggalkan, kecuali senandung bola mata bercelak melantunkan nyanyian. Dikatakan bahwasannya tatkala Ka'ab melantunkan qasidahnya di hadapan Rasulullah SAW, ia memberikan bajunya kepada beliau. Baju ini kemudian menurun di kalangan para khalifah. Ia menciptakan syair berisi sanjungan kepada Rasulullah SAW dan dikenal dengan nama
banat Qashidah. Dengan keislaman Ka'ab bin Zuhair, dapat dikatakan bahwa para penyair yang menentang dakwah Islam telah berakhir. Sesungguhnya Dhirol bin Al-Khattab, Abdullah bin Al-Azzabari, dan Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, dan Al-Abbas bin Mardas telah memeluk Islam. Mereka berbalik arah, bergabung dengan Islam. Dengan kapasitas dan predikatnya, ia senantiasa tenang dalam keimanan. Sebagai diantaranya tidak cukup membela Islam dengan syair-syair saja, namun ungkapan tersebut diletakkan pada pedang mereka masing-masing. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hasan bin Sabit dan Ka'ab bin Zuhair merupakan dua figur yang paling berpengaruh akan kesastraan di zaman Rasulullah SAW. Kajian-kajian tentang Islam telah mereka pahami melalui sastra yang holistik, bahkan digunakan pula untuk membela identitasnya. Terima kasih sudah mendengar cerita dua sastrawan yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi